nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Sumsel Virtual Fest, pagi ini kita jumpa kembali dalam ruang perbincangan bisnis. Topik yang kita angkat pada hari ini yang dengan judul cukup menggoda, mobil pribadi Bukalapak, bisnis atau sekedar eksis. Ini judul kita pilih yang agak menggoda supaya kita menarik perhatian. Oke, pada hari ini kita akan menampilkan dua pembicara. Pertama adalah Bapak Yan Sulistyo, kalau saya panggil Bung Yan, pengamat ekonomi yang sudah kerap kali kita undang sebagai narasumber dalam Sumsel Virtual Fest ini. Selamat pagi Pak Yan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yan. Sehat Pak Yan? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Yang kedua Bapak Edi Hermawan Kurniawan atau Kang Edi, owner rumah susu Mimimo. Selamat pagi Kang Edi. Pagi Pak. Salam kenal Kang Edi. Ya, salam kenal Pak Asmin. Ya, ini Kang Edi Hermawan Kurniawan. Kita akan berbincang kurang lebih 1 jam Kang Edi dengan Bang Yan, dengan Bung Yan kalau saya panggil. Siap, salam kenal juga untuk Pak Ian. Ya, Iya Pak Yan ya. Saya suka manggil Bung, kadang-kadang panggil Yan, kadang-kadang panggil pokoknya mana senang lah. Oke, tapi ini sebelum kita berbicara kita akan putarkan video ya. Sebagai sebagai nanti bahan perbincangan kita, ini akan diputar oleh teknisi kita. Oke, silakan. Oke, itulah sekilas info fenomena yang kita lihat di lapangan dewasa ini di Kota Palembang khususnya, berbagai merek atau produk ditawarkan di pinggir jalan atau di selasar jalan oleh sebagian masyarakat kita. Nah, ini kita perbincangkan fenomena ini. Makanya kita ajak Pak Yan sebagai pengamat ekonomi dan pelakunya pun kita undang juga Bang Edi. Bang Yan atau Bung Yan, berdagang itu kan salah satu naluri juga bagi manusia. Tapi belakangan ini kita lihat ada perkembangan yang cukup menarik adalah bagaimana ramainya orang sudah berdagang sekarang dengan memanfaatkan kendaraan pribadi. Ini fenomena ini menjadi tanda tanya kita kan. Biasanya orang membuka lapak, membuka meja, tapi sekarang enggak, dengan kendaraan dia lebih mobile gitu. Tapi sebenarnya ini ujung dari persoalan kalau kita menangkapnya. Sebenarnya berangkat dari mana ini fenomena ini sebetulnya? Ini terkait dengan perkembangan situasi ekonomi kita kan. Ini kan beranjak juga dari itu. Makanya kita ingin dapat gambaran dulu tentang fenomena ini dari Pak Yan. Mungkin dari skop berangkat dari perkembangan situasi perekonomian nasional, situasi kita ada begini, sehingga merebaklah orang berdagang. Apakah orang berdagang karena ingin ikut-ikutan atau memang kebutuhan, ingin menambah pendapatan keluarganya kan gitu. Sampai saya sempat bertanya pada salah satu pedagang, iya Pak, sekarang nih banyak yang berdagang daripada yang membeli.
Ini fenomena ini menarik nih. Ini sebenarnya tidak sederhana sebenarnya Pak Yan ya. Mungkin Bang Yan bisa jelaskan lebih dalam, lebih luas lagi. Silakan Bang Yan. Ya, jadi begini Pak Azwir dan Pak Edi, fenomena di penjualan menggunakan jalan raya atau jalan umum ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun 90 dulunya. Pada ketika Indonesia itu menjamurnya berdirinya mall yang ada di kota-kota besar. Kalau kita melihat, pernah kita melihat ada mobil itu yang dirancang khusus itu dengan menggunakan kaca, itu disebut dulu namanya moko atau mobil toko. Nah, kenapa dulunya itu muncul bisnis moko itu? Karena harga sewa di mall itu cukup tinggi. Jadi ada beberapa pengusaha yang mensiasati agar tidak menggunakan mall sebagai sarana penjualan, maka dia menggunakan mobil moko. Itu tahun 90-an. Kemudian kalau kita melihat fenomena di Kota Palembang ini sejak awal tahun 2000 itu sudah banyak yang menggunakan kendaraan itu sebagai sarana penjualan produk yang ditawarkan oleh para pedagang dengan menggunakan mobil. Jadi bukanlah sesuatu hal yang baru, fenomena ini sudah terjadi pada tahun 90-an dan di Palembang pada awal tahun 2000-an. Nah, kalau melihat strategi ini pada kondisi sekarang ini bisa dimaklumi karena masih adanya fobia atau ketakutan dan juga adanya aturan beberapa pemerintah daerah dalam menerapkan PSBB sehingga untuk mensiasati penjualan mereka untuk menutupi cash flow maka mereka menggunakan jalan karena contoh misalnya saja di Jakarta itu yang dilarang rumah makan ataupun kafe itu yang dine in, dia harus take away atau dine out. Nah, artinya di sini strategi below the line yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini saya melihat misalnya ada merek-merek yang global atau merek-merek besar juga menggunakan sarana jalan umum untuk berjualan. Itu bisa dimaklumi untuk pada saat sekarang. Akan tetapi juga harus kita melihat bahwa ada kekhawatiran dari masyarakat umum itu menyangkut masalah keselamatan para pengguna jalan umum maupun keselamatan bagi yang menggunakan sarana jalan umum sebagai alat mereka untuk berjualan. Nah, ini perlu juga untuk menjadi pertimbangan bagi rekan-rekan yang menggunakan jalan umum sebagai sarana mereka untuk berjualan, masalah risiko. Karena apa? Yang mereka tabrak itu adalah Undang-Undang tahun 38 tahun 2004 tentang jalan umum dan Undang-Undang tahun 2008 tahun 2000 tahun 2009 kalau nggak salah tentang angkutan jalan umum gitu loh. Nah, ini ada jelas diatur bahwa itu jalan umum termasuklah pedestrian atau trotoar itu bukan untuk berjualan. Nah, artinya begini, kalau melihat kita dari implikasi dari undang-undang, apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh adanya penggunaan jalan umum sebagai sarana penjualan, itu para pedagang bisa dituntut apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan hancurnya harta benda ataupun kematian. Nah, ini ada apa implikasi hukumnya bagi rekan-rekan. Perlu bagi mereka untuk pahami undang-undang tersebut gitu loh. Mungkin itu dulu Pak Azwir dan Pak Edi. Iya, sebagai pembuka memang cukup memberikan kita pandangan bahwa apa yang terjadi sebenarnya ini bukan hal baru memang. Tapi itulah yang kenyataannya. Tapi kita juga menangkap bahwasanya tadi Pak Yan bilang orang itu pengusaha-pengusaha sengaja keluar untuk mendekati pembeli. Tapi juga ada pemain-pemain baru, orang-orang yang misalnya begini, kalau kami menangkapnya itu dari apa yang kami dapatkan, memang ingin mendapatkan tambahan penghasilan dengan berjualan. Sehingga yang dijual itu kadang-kadang kita lihat produk-produk yang tidak berapa, sehingga kita berpikir ini biaya operasionalnya dengan dia duduk di pinggir jalan misalnya gini, dia memamerkan cuma satu item kerupuk panggang, membawa kendaraan buat satu hari penuh dia duduk di sana. Berapa biaya satu hari dia nongkrong itu untuk kerupuk itu kan, berapa dia dapat omset dari kerupuk itu untuk menghabiskan waktu sampai 8 jam, 7 jam itu kan gitu.
Tapi oke, kita tanya Bung Edi. Bung Edi sebagai pelakunya, kira-kira apa motivasinya, bagaimana ide ini muncul untuk berdagang di jalan, di pinggir jalan gitu. Bang Edi, silakan Bung Edi. Oke, selamat pagi Pak Ya, Aswin, ya. Bung Yan, selamat Ya, pagi. Pak Edi. Saya sebagai salah satu pelaku sebenarnya 2 tahun yang lalu. Perkenalkan saya dari Bandung. Kami ke sini itu memang rencana itu untuk berjualan secara food truck. Memang di sini itu food truck waktu kami ke sini itu belum ada. Jadi kami memulai dengan food truck yang kami bawa, yang sudah kami desain seperti untuk berjualan. Nah, kami dimulai waktu itu di TVRI. Waktu itu tidak terlalu banyak. Jadi pas kami masuk pun kami sempat mendatangi dinas-dinas terkait seperti Dishub, Satpol PP, dan Dinas Pariwisata. Karena untuk food truck ini kalau di Bandung itu sudah ada izinnya. Jadi kami pertama masuk itu menanyakan izin kepada bapak-bapak yang terkait, gitu kan. Tapi ternyata mereka bilang, Pak, di sini belum ada izin dari pemerintah setempat gitu untuk food truck atau berjualan ini. Karena memang belum dibuat gitu kan. Nah, kami mulai waktu itu karena kami sudah membuat mendesain mobil kami seperti untuk jualan, kami mulailah berjualan di sana. Waktu itu cuma sedikit Pak, cuma 5 mobil kalau nggak salah. Tapi sekarang ini di waktu pandemi ternyata makin menjamur, makin banyak. Malah sampai ujung, sampai daerah-daerah yang sebenarnya sama sekali nggak boleh, sudah dipakai untuk berjualan. Gitu Pak. Selama ini, Kang Edi, gimana kita melakukan transaksi dengan masyarakat dengan Kang Edi Alam selama 2 tahun ini, sambutannya? Kalau untuk antusias masyarakat atau misalnya konsumen cukup bagus Pak, sangat baik karena kita jual tuh take away. Banyaknya kan take away, barang-barang yang bisa dibawa secara cepat. Karena itu jalur yang memang nggak boleh sebenarnya ya, jalur yang dilarang gitu. Tapi makanya kami menjual secara cepat, mobil berhenti, langsung kasih dan langsung mereka berangkat gitu. Jadi memang kami juga diberitahu sama dinas terkait kalau untuk menjual situ sebaiknya tidak memasang meja atau kursi atau kompor bla 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 yang sebagian yang memang yang membeli itu menunggu lama, yang mengakibatkan macet di sekitar jalan. Jadi kebanyakan yang berjualan itu sistemnya itu take away, yang memang produknya mereka cepat saji, cepat dibawa, atau yang memang sudah dikemas gitu Pak. Oh, jadi tinggal sudah siap, barangnya udah siap dibawa langsung ya, langsung transaksi bayar. Betul Pak, betul. Mungkin ada kiat-kiat lain agar mempercepat waktu dalam transaksinya, Eri. Biasanya kami sudah persiapkan Pak. Seperti saya sendiri itu kami menjualannya minuman. Berarti kami menjual minuman ini yang sudah kami kemas, yang kami udah siapkan, tinggal diberi es aja, lalu dikasih lah mereka pergi gitu Pak. Atau misalkan yang sudah kami kemas, yang memang produk kami unggulan kami atau ini susu murni, yaitu yang kami udah kemas, udah secara kemasan, jadi mereka beli, kita bungkus, langsung mereka pergi. Seperti begitu Pak. Kang Edi, sebenarnya bisnis core bisnisnya memang semata ini atau ini sebagai pengembangan dari usahanya? Sebenarnya ini pengembangan Pak, pengenalan usaha saya. Awalan kami buka di sini itu karena memang di Palembang sini kan langka atau jarang sekali yang menjual susu sapi Pak. Jadi kami memperkenalkannya itu melalui food truck itulah. Jadi kami memperkenalkan secara langsung, one by one, man by man gitu. Jadi itu yang membuat kami sekarang cukup dikenal di Palembang ini, dan kami juga bisa membuka gerai secara realnya gitu. Nah ini tempatnya di sini gitu. Untuk awalan kami nggak berani Pak, karena di sini itu lebih tahu susu kambing atau susu tahu itulah Pak. Jadi susu sapi kurang dikenal gitu. Begitu di awalannya Pak.
Makanya kami mengambil kesimpulan kami mesti menjual secara food truck gitu. Jadi kami pilih jalan raya itulah yang kami pilih. Kalau tempat khusus nggak ada ya? Tempat bisa kita nongkrong minumnya? Untuk sekarang udah ada, Pak. Oh, udah. Untuk sekarang sudah ada. Heeh. Heeh. Oh, jadi ini awal pertamanya memang untuk semacam display untuk mengenalkan ke masyarakat kali ya. Baru Betul, setelah memperkenalkan produk, Pak. Ya, Heeh. memperkenalkan produk kami bahwa di Palembang sini sudah ada produk susu yang susu segar asli itu kan dari Bandung. Dan mereka mulai kenal dan mereka udah mulai berlangganan. Nah, sekarang kami arahkan ke kedai kami gitu, ke gerai-gerai kami. Gitu, Pak. Nah, Kang Edi kan tentunya bergaul juga ya sama-sama pedagang gitu ya. Tentu ada perbincangan-perbincangan. Nah, bisa nggak Kang Edi gambaran Kang Edi tadi jelas sengaja membuat gerai keluar untuk mengenalkan produk. Yang lain-lain motivasi mereka sampai ke jalan itu sebagian besar akibat ada apa? Kalau yang di awalan kami itu, Pak, 5 mobil ini memang mereka fokus walaupun dengan mobil pribadi. Ya. Mereka pikir daripada mereka bekerja yang hanya mengandalkan gaji UMR, mereka pikir dengan penghasilan di jalan ini lebih bagus dan ternyata memang ya lebih bagus, Pak. Ya. Jadi itulah mereka ada yang kerja sengaja keluar, tadinya mereka cuma nyambil aja. Kerja pagi sampai sore jualan itu, Pak. Sampai jam 6 sore, pulang jam kerja itu. Tapi setelah mereka menikmati jam kerja mereka dengan jam jualan mereka, akhirnya ada yang fokus untuk penjualan serius. Dan mereka meninggalkan pekerjaan mereka gitu, Pak. Oke, Pak Edi. Saya kembali ke Pak Yan. Ke Bang Yan. Mana? Bang Yan. Ya. Ini sudah kita dengar tadi tuh dari Kang Edi. Jadi Kang Edi ini memang dia berjualan pinggir jalan itu sebenarnya strategi dia untuk mengenalkan produk. Lalu dia memang sudah memilih cara memasarkan produknya dengan cara food truck gitu kan. Lalu juga di sini tadi saya menangkap bahwa ada memang semangat wirausaha dari sebagian pelaku usaha otomotif daripada dia bekerja mendapat gaji gitu ya bulanan. Nah, tadi Bung Yan juga menyentuh masalah undang-undang. Artinya juga ini persoalan juga harusnya fenomena ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah kalau begitu. Bagaimana mewadahi mereka supaya ya tidak melanggar undang-undang tapi tetap bisa berusaha gitu, Bung Yan. Kira-kira gimana sih anunya sebaiknya nih persoalan ini? Jadi untuk pada kasus susu minimo yang dimiliki oleh Kang Edi ini bisa dimaklumin sebagai strategi mereka dalam membangun merek susu minimo ini di Kota Palembang gitu loh. Jadi case-nya atau kasusnya itu berbeda dengan kondisi para penjual-penjual lain yang ada di Kota Palembang ini. Mereka sudah banyak yang menggunakan jalan raya atau ya, putus. Atau melakukan jalan umum sebagai sarana mereka untuk berjualan. Untuk kasus Pak Edi bisa sangat dimaklum sebagai brand awareness saja. Artinya dalam jangka pendek strategi ini untuk membangun mereka sehingga nanti susu minimo ini bisa berdiri secara permanen gitu loh. Nah, jadi pada kasus Pak Edi masih itu bisa dimengerti lah. Yang tidak saya mengerti itu adalah para pedagang-pedagang lain yang menggunakan sarana jalan umum. Ya, sudah gitu. Oh iya ya, putus. Oh ya, anunya. Internet Bung Yan putus. Jalan umum tapi juga jalan umum tapi juga trotoar yang mereka gunakan itu sudah melanggar hak publik atau hak masyarakat gitu loh dalam menggunakan sarana umum itu gitu loh. Ini yang menjadi perhatian dari pemerintah. Nah, tadi Pak Edi juga menyatakan bahwa beliau ini adalah melakukan ekspansi bisnisnya dari Kota Bandung ke Palembang gitu loh dengan strategi brand awareness-nya menggunakan jalan umum gitu loh. Nah, bagi pelaku yang saya ambil contoh misalnya ada merek besar, dia menjual pizza gitu loh.
Ya. sekarang ini menggunakan jalan umum untuk berjualan. Nah, strategi ini juga bisa dimaklumi pada fase pandemi sekarang ini. Karena apa? Mereka membutuhkan cash flow dalam menutup biaya termasuklah gaji karyawan. Daripada mereka mem-PHK gaji karyawan, mereka menggunakan strategi jalan umum untuk berjualan agar mereka tidak melakukan PHK terhadap karyawan mereka, dan mereka untuk menutupi biaya operasional mereka dalam satu hari. Artinya ada tiga kasus yang bisa kita petik pada pembicaraan itu. Adalah pertama, strategi yang digunakan Pak Edi sebagai brand awareness. Yang kedua adalah strategi kedua yang digunakan oleh merek-merek besar produk-produk ini untuk bertahan di masa pandemi. Ada yang ketiga adalah pelaku usaha yang benar-benar menjadikan jalan umum ini sebagai sarana mereka berjualan secara permanen gitu loh. Nah, ini ada tiga kasus yang baru yang kita cermati seperti itu Pak Edi. Iya. Itu pandangan saya Pak Azwir. Iya, memang. Itu memang fenomena itu yang kita lihat di lapangan. Jadi kembali gini, sebenarnya ini pilihan rumit juga kali ya sama pemerintah daerah ya, pemerintah kota ya. Bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi bagi masyarakat juga yang terganggu gitu loh. Kadang-kadang mohon maaf gitu loh, saya saja hampir mengalami kecelakaan di depan TPRI. Iya, akibat ada orang yang berjualan. Kadang-kadang kita mau ngambil di jalan kiri untuk itu. Karena pengguna jalan sebelah kanan itu jalannya pelan, sehingga kita mengambil di kiri. Nah, ini yang bisa berbahaya gitu loh. Sementara kan tidak ada sign atau tanda-tanda mereka berjualan gitu. Seharusnya kalau menurut undang-undang itu 50 meter sampai 100 meter itu harus ada tanda gitu loh. Menyatakan bahwa misalnya ada mobil sedang rusak gitu loh. 100 meter sudah harus dipasang gitu tanda bahwa 100 meter ke depan itu ada kendaraan sedang rusak. Nah, ini kan nggak ada sama sekali gitu loh. Nah, inilah yang bisa membahayakan baik pengguna jalan umum maupun yang jualan gitu loh. Seandainya misalnya begini Pak Azwir, saya mengalami kecelakaan, saya menabrak mobil yang bisa berjualan, saya bisa menuntut loh, walaupun saya yang menabrak gitu. Karena apa? Mereka menggunakan jalan umum yang mana itu adalah hak saya untuk menggunakan jalan umum gitu loh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Himbauan saya kepada pedagang-pedagang yang sekarang menggunakan jalan umum itu harus lebih berhati-hati dan memberikan tanda bahwa mereka sedang berjualan gitu loh Pak Azwir. Iya ya. Sayang sekali, mestinya kita tadi mengundang juga dari pihak pemerintah di dalam perbincangan ini. Menarik, soal ini menyangkut juga pengaturan masalah keselamatan masyarakat umum. Lalu sehingga kita perlunya juga apa yang harus kita lakukan kan gitu. Sementara tempat strategis memang di sana kan dia jualan, seperti yang tempat TPRI itu sangat ramai, memang daerah paling ramai itu. Dan mobil satu arah itu. Saya sering lewat sana kan di dekat ATM BCA, BSB itu juga. Iya. Lalu ya harusnya begini loh. Jadi harus juga ada kan begini, pola-pola para pedagang ini di mana ada seperti semut dengan gula lah, di mana ada gula di situ pasti semutnya datang rame-rame gitu loh. Nah, kalau melihat ini kan saya ambil contoh tuh saja di jalan jalan di depan TPRI itu jalan apa namanya? Itu kan panjang tuh dari masjid sampai dengan ATM BSB itu kan para pedagang semua mereka jual gitu loh. Nah, sehingga terjadi penumpukan. Nah, harusnya lebih cermat lagi penjualan itu mencari lokasi baru yang potensial. Bisa saja misalnya di komplek atau perumahan atau di perkampungan. Ya, lihat juga produknya. Kalau produk kita misalnya di bawah 10.000, kita bisa jualan di kampung-kampung kok gitu loh. Bisa kan anak-anak muda, remaja, anak-anak kecil itu bisa. Seperti Kang Edi itu jualan susu tuh. Mungkin di perkampungan bisa tuh jualan tuh. Kan banyak anak-anak kecil atau di tempat sarana olahraga misalnya gitu. Misalnya di Kambang Iwak kecil atau di Kambang Iwak besar, itu kan banyak orang berolahraga tuh butuh susu tuh. Artinya tidak harus di depan TPRI. Memang kan depan TPRI itu memang ramai gitu loh. Tapi semakin ramai pedagang jualan situ semakin besar bahaya yang dihadapi oleh penjual dan juga oleh pengguna jalan umum gitu loh.
Pak Azwir dan Pak Edi. Iya. Yes, kalau yang merek yang kita kenal selama ini sebagai makanan di mall-mall itu ya, seperti kita sebut aja lah merek pizza sama apa itu, mereka mengambil jalan, saya lihat daerah-daerah yang cukup longgar, misalnya di Damar Daun, di Ya. apa, mereka di sana ada tempat yang keramaian yang membuat macet jalan itu, kalau saya lihat. Ya harusnya seperti itu gitu loh. Jadi menciptakan pasar baru. Jangan yang pasar yang sudah rame yang bisa menyebabkan potensi penumpukan para pedagang yang notabene akan membuat besar resiko bagi jalan umum dan juga bagi pejalan gitu loh. Kenapa? Kalau semakin banyak pedagang menggunakan satu titik jalan saja, orang stop tiga mobil stop aja untuk membeli barang yang didagang tersebut, itu bisa menimbulkan kemacetan juga gitu loh. Iya. Nah, itu perlu juga menjadi pertimbangan gitu loh, Kang Edi. Saya sendiri ngalami itu, Pak Yan. Ya. Pak Yan, saya belanja di ATM-nya Bang Sumsel itu, karena anak-anak yang pengen beli kan, udah enak juga. Orang di belakang terganggu pas orang belokan itu kan. Iya. Jadi ini anak pengen mau beli juga kan. Iya. Itu kan yang jual jeruk apa segala macam roti itu kan. Iya. Roti Fortuna itu. Jadi sekarang ini, Pak Yan, ini ya, saya mau bicara lagi kondisi perekonomian sebenarnya, Bu Yani lebih tepat ke itulah. Ini kondisi perekonomian kita ini pada pedagang-pedagang ini akan bagaimana kira-kira pertumbuhan pedagang ini ada korelasinya dengan kondisi ekonomi kita ini? Ya, jadi begini, kalau melihat dari pasar retail seluruh Indonesia memang terjadi peningkatan sebesar 20% selama 4 bulan kebelakangan ini, Pak Azwir. Tetapi retail yang dimaksud terjadi pertumbuhan itu adalah untuk sembako gitu loh. Sembako, kemudian juga obat-obatan. Nah, untuk makanan, fashion, elektronik, kendaraan otomotif itu pertumbuhannya minus sampai dengan 60% gitu loh. Jadi untuk pertumbuhan pasar retail di Indonesia terjadi peningkatan 20%, tetapi untuk produk yang berhubungan dengan rumah tangga dan kesehatan gitu loh. Nah, kemudian bagaimana melihat dari sisi pendapatan daripada perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik perusahaan besar maupun UMKM. Nah, terjadi juga penurunan kisaran dari 53% sampai dengan 67%. Pengurangan pendapatan yang mereka terima. Nah, pada kondisi seperti ini, dilema yang mereka hadapi itu adalah apakah mereka menutup usahanya atau mereka melakukan PHK gitu loh. Ada dua pilihan yang mereka lakukan. Kalau mereka melakukan PHK, maka cash flow mereka cukup diselamatkan. Akan tetapi kalau mereka mau mempertahankan karyawan mereka atau tidak melakukan PHK, otomatis mereka akan mengukuran dari bisnis mereka gitu loh. Ya. Dua hal ini tentu menjadi resiko bagi perusahaan. Kalau mereka mau PHK, pada satu saat ekonomi kita akan membaik, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan karyawan lagi gitu loh. Apabila mereka mau menutup usahanya atau mereka dipilotkan oleh para oleh kreditur, mereka juga akan menghadapi resiko reputasi gitu loh. Maka salah satunya adalah strategi penjualan yang mereka lakukan. Salah satunya adalah mereka melakukan penjualan di jalan raya gitu loh. Ini cara mereka mempertahankan karyawan tanpa melakukan PHK, dan mereka menerapkan strateginya adalah menetapkan strategi penjualan itu di mana karyawan yang potensi untuk melakukan untuk yang berpotensi untuk bisa di PHK itu mereka dipaksa untuk berjualan di jalan agar mereka bisa tetap menjadi karyawan gitu. Jadi strategi-strategi ini menurut pada saat ini itu masih bisa dimaklumi itu Pak Azwir. Saya yakin apabila bulan depan resesi ekonomi di Indonesia ini cukup masih minus atau lebih di atas 3% pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ini maka fenomena orang yang berjualan di jalan ini juga semakin ramai nantinya. Kenapa? Ya, itulah jalan satu-satunya mereka untuk bisa bertahan hidup. Karena
kemarin saja kita rapat juga dengan beberapa mall GMD di Kota Palembang ini, 50% para pendatang sekarang ini yang datang di mall itu adalah para kelas menengah ke bawah. Dan itu juga mereka bukan untuk belanja gitu. Mereka hanya untuk jalan-jalan, mereka untuk ngadem karena AC, karena dingin gitu loh. Jadi banyak tenan-tenan terutama fashion, kemudian elektronik itu pada tidak mendapatkan income sama sekali gitu loh. Kecuali supermarket lah atau produk obat-obatan yang masih bisa bertahan. Artinya di sini bisa kita melihat misalnya tenan-tenan yang mereka yang buka ada tempat makan itu pasti mereka nantinya ke depan itu akan jualan di jalan karena mereka melihat karena sudah sangat ramai gitu loh jalan yang ada di Kota Palembang. Begitu Pak Azwir. Oke. Ada satu lagi kan dalam situasi pandemi ini jalan keluar dalam pemasaran produk itu yaitu berupa menggunakan media internet online. Nah, ini mungkin untuk Kang Edi nih. Kang Edi kan selama ini langsung ya jualannya. Apakah dengan tren dewasa ini penjualan produk itu orang menggunakan menggunakan media internet secara online misalnya gitu. Kang Edi sudah melakukan usaha gitu belum? Ya, dari pertama kami masuk ke Palembang memang kami juga menggunakan online Pak secara rutin. Dan kami memang memasarkan secara online dan secara langsung ke masyarakat gitu. Itu memang harus kami lakukan Pak, karena seperti yang tadi saya katakan, produk kami ini di Palembang ini memang tidak ada. Kalaupun ada jarang. Dan kalaupun ada yang sudah tersedia, itu berupa susu kemasan yang sudah dikemas oleh pabrik-pabrik, Pak. Kebanyakannya seperti begitu, dan itu kan sudah lain dengan yang kami punya gitu. Ya kan, kalau untuk pabrik-pabrik kan mereka sudah pasti ada memakai pengawet lah sedikit atau bagaimana gitu kan. Tidaknya karena susu itu 3 jam basi, Pak. Kalau secara benarnya itu. Kemungkinan untuk secara nggak fresh itu ya kalau nggak pakai ini kan susah Pak. Nah kami punya itu lain gitu. Yang kami tampilkan, kami pasarkan, kami tawarkan itu ya produk kami yang memang asli dan kami fresh benar dan memang itu yang tidak ada campuran air, tidak ada campuran pengawetnya. Makanya kami mulai memang dari online dan jualan langsung di jalan Pak. Nah, Kang Edi, dalam situasi sekarang ini bagaimana omset dengan online-nya? Kalau kami yang dengan teman-teman Pak ya, karena kami sudah punya langganan Pak. Ya, yang di TVRI ini sudah cukup lama, minimal 2 tahun kami di sana. Sebelum pandemi ini pun kami sebenarnya sudah di sana Pak. Yang memang membuat kami rancu itu sekarang ini karena memang ya kita tahu sendiri lah, banyak orang yang di PHK, ya kan, banyak yang tidak bekerja, tapi mereka punya mobil sebagai sarana untuk memulai gitu Pak, walaupun mobil pribadi. Nah itu mereka pakai untuk mencari uang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kami sendiri lain Pak, memang udah 2 tahun yang lalu. Yang kami Kerupuk Kemplang, ada Alpukat, itu orang lama itu. Jadi omset kami nggak berubah Pak. Dari awal kami berjualan di situ sampai hari ini nggak ada berubah karena kami memang udah punya langganan masing-masing gitu. Ya, memang itulah kondisi yang kita hadapi dewasa ini. Mungkin nanti kita bikin suarakan kepada pemerintah daerah tentang bagaimana menatanya itu kan, penataan tentang pedagang ini. Mungkin sebenarnya gini Pak, kalau misalnya pemerintah daerah itu punya seperti sekarang pandemi gini ya, itu memang bagus Pak. Food truck itu disediakan tempat-tempat secara khusus untuk penjualan food truck. Mobile gitu. Nah, ini memang harus ada izinnya Pak. Itu memang melibatkan izin dari pemerintah setempat. Kalau kami di Bandung kan kami bayar tahunan seperti mobil-mobil pick up gitu kan, mobil buntung yang memang harus ada iuran lain untuk selain STNK gitu kan. Tapi itu nggak masalah, untuk kami memang harus sudah ada gitu. Kalau untuk kota-kota besar kayak Bandung, Jakarta, Surabaya, itu sudah ada tempat-tempat sendiri Pak. Nah sayangnya sekarang Palembang itu mungkin menurut saya ya, sudah waktunya menyediakan tempat-tempat untuk
pemain food truck atau Ya. mobile gitu kan, Mm-mm. yang memang sekarang sudah termasuk eksis juga, Pak. Iya. Karena ini udah termasuk satu yang memang selalu diikuti oleh kota-kota yang berkembang, Pak. Mm-mm. Mungkin ini ke Bang Yan mungkin, Bung Yan mungkin. Ini menyangkut ini, kita kan ruang terbuka publik kita kan kurang di Kota Palembang ini. Itu yang persoalannya. Mungkin kalau ada ruang terbuka publik bisa diperuntukkan untuk pedagang dengan menggunakan food truck seperti Kang Edi ini, tidak memakai jalan raya. Ya, kan sebenarnya patokan itu adalah bergantung kepada ada perda atau tidaknya yang mengatur tentang bagaimana caranya rekan-rekan seperti Pak Edi ini bisa menggunakan sarana publik atau sarana umum untuk mereka berjualan. Tapi setahu saya food truck itu di Palembang sudah ada semenjak adanya Gor Jakabaring gitu loh. Dulu sudah ada tuh food truck yang jualan di Jakabaring gitu. Saya nggak tahu izinnya itu apakah ke pemerintah Kota Palembang atau izinnya melalui pengelola Gelora Sriwijaya gitu loh. Saya belum tahu izinnya. Kalau berdasarkan info dari Kang Edi tadi menyatakan bahwa belum ada perda yang mengatur itu, maka izinnya menurut saya itu langsung ke Gelora Sriwijaya. Akan tetapi kan marketnya pasti kecil di sana. Karena apa? Orang yang belanja ke sana kan yang nggak mungkin lah ujuk-ujuk orang datang ke Jakabaring sana untuk makan di food truck gitu loh. Nah, kecuali kalau jalan raya gitu, karena sifatnya insidentil gitu. Siapa saja bisa ketemu, misalnya nanti, wah ketemu nih susunya Kang Edi gitu loh, susunya Bandung atau susunya Neng gitu loh, untuk sebutan susu Bandung ini gitu loh. Nah tergantung pada perdanya gitu loh. Kalau seandainya perdanya belum ada, maka rekan-rekan seperti Pak Edi atau kalau mereka mempunyai komunitas itu para pedagang yang menggunakan jalan umum itu untuk mendorong pemerintah Kota Palembang melalui Dishub itu untuk membuatkan perdanya atau dorong DPRD Kota untuk melakukan membuat raperda atau perda tentang pemanfaatan sarana umum untuk berjualan para pelaku UMKM, tapi ditekankan kepada pelaku UMKM, jangan para pengusaha besar nanti menggunakan perda itu gitu loh, akan mengganggu dari para pelaku UMKM gitu loh. Jadi bergantung kepada perdanya Pak Azwir. Kalau di Jawa Barat memang terkenal dengan bukan hanya masyarakat tetapi pemerintah daerah juga kreatif gitu loh, menangkap fenomena yang ada gitu loh. Food truck atau mobil mongko atau orang berjualan menggunakan kontainer itu sudah ada di Bandung, itu sudah lama sudah terjadi gitu loh. Punten Kang Edi, saya 10 tahun tinggal di Bandung gitu loh. Saya besarnya di Bandung, saya memahami apa yang dilakukan oleh Kang Edi gitu loh. Tapi kalau di Palembang saya rasa belum gitu loh. Jadi perlu juga didorong bagi rekan-rekan seperti Pak Edi dan teman-temannya untuk mendorong pemerintah Kota Palembang untuk membuat perdanya gitu loh. Kalau tidak menggunakan perda, maka resikonya itu akan kembali kepada para pedagang apabila terjadi kecelakaan di jalan umum yang disebabkan oleh adanya para pedagang gitu loh. Gitu loh Pak Azwir dan Pak Edi. Wah itu artinya di sini juga pedagang harus memperhitungkan itu ya. Mereka harus membuat minimal ya, harus bagaimana sih mengkomunikasikannya dengan pemerintah daerah agar mereka itu juga aman secara undang-undang yang berlaku, undang-undang jalan raya itu kan. Mereka tidak menabrak undang-undang jalan raya jatuhnya kan. Tapi tadi dibilang kalian itu kreativitas pemerintah daerah juga perlu. Melihat bagaimana ada fenomena, tentu pemerintah daerah juga harus berpikir untuk berkreativitas, mewadahi mereka. Mau tidak mau ini kan warga kita juga yang mau mencari nafkah kan. Iya, gini Pak Azwir ya. Kota Bandung itu pemerintahnya kreatif gitu. Kenapa? Itu videonya kok nggak kelihatan nih? Mas Adi? Oh iya nih. Halo? Ya, videonya kok nggak aktif ya? Kok aktif di saya? Oke. Halo? Nggak kelihatan sini. Ya, suara ada. Cuman gambarnya nggak. Dari Kang Yan ya? Halo? Dari Bung Yan kali, video Bung Yan aktif nggak? Aktif? Oh, dari sini nggak muncul gambarnya? Saya aktif kok. Oh, sinyal ya?
Terus aja lah, Pak, ada apa-apa. Suaranya jelas kok. Jadi begini Pak Azwir ya, Hmm. kenapa industri UMKM di Bandung itu tuh sangat maju dari tahun 80-an gitu sampai dengan sekarang ini. Saya tahun 80-an sudah tinggal di Bandung gitu sampai Iya. dengan awal tahun 2000 gitu loh. Iya. Industri kreatif atau industri UMKM itu sangat maju pesat gitu loh, sehingga yang berhubungan dengan para produk-produk UMKM itu munculnya dari kota Bandung gitu loh. Kota Bandung dan Jogja dulu kalau saya ngamatin fenomenanya. Karena apa? Pemerintahnya kreatif. Pemerintah DIY Yogyakarta dengan Jawa Barat gitu kreatif gitu loh. Saya ambil contoh saja misalnya pemerintah Jogja dengan pemerintah Jawa Barat itu menggratiskan perizinan para pelaku industri kreatif dan UMKM yang modalnya kurang sampai dengan 500 juta loh. Mereka nggak perlu izin gitu loh. Sehingga apa? Industri UMKM dan industri kreatif di Kota Bandung itu sangat maju pesat karena mereka tidak direcoki dengan perizinan dan tidak direcoki dengan pajak dan distribusi daerah gitu loh. Nah di Palembang ini dikit-dikit untuk urusan saja bisnis UMKM ataupun industri kreatif yang modal 200 juta saja itu sudah dikenakan masalah perizinan. Begitu ruwetnya sistem birokrasi yang ada di Kota Palembang gitu loh. Nah, mboknya maksudnya pemerintah Kota Palembang ini harus belajar kepada kota-kota di mana industri kreatif dan UMKM-nya itu tumbuh dan berkembang gitu loh. Di Jogja itu apapun bisa dijual, di Bandung apapun bisa dijual gitu oleh pelaku UMKM-nya. Karena apa? UMKM-nya tidak dibebani dengan masalah izin-izin gitu loh. Iya. Sudah jadi benar. Ada beberapa contoh misalnya, ada pelaku UMKM, ada industri kreatif, dia mendirikan usaha di Kota Palembang ini tanpa melapor ke pemerintah Kota Palembang. Sebulan kemudian didatangi oleh pemerintah, harus diminta mana izinnya, kalau nggak ada izinnya itu usahanya harus ditutup. Padahal modalnya hanya tidak sampai 100 juta gitu. Menurut saya konyol gitu. Bagaimana bisa anak muda kita bisa kreatif Kota Palembang ini karena ujuk-ujuknya mereka harus menghadapi masalah perizinan termasuk pajak dan retribusi daerah gitu loh. Iya. Iya memang itu memang benar tuh apa yang dikatakan Bang Yan itu. Saya kan juga sudah pernah lihat juga Kota Bandung bagaimana, Jogja juga bagaimana. Jadi kreativitas para wirausaha ini juga disambut oleh kreativitas pemerintah daerahnya. Jadi ya mereka saling menunjang akhirnya kan. Pola pikir seperti ini yang kita harapkan dari pemerintah daerah tentunya, bahwasanya menggerakkan ekonomi masyarakat itu sebenarnya masyarakat bisa, tinggal saja mereka tuh diberi kemudahan saja untuk berusaha. Iya. Kan mungkin setuju kayak dia. Setuju Pak. Kalau di Cina lebih bahaya lagi itu Pak Azwir dengan Pak Edi gitu loh. Kalau di Cina itu mau usaha apapun, mereka kalau mendatangkan sebuah produk atau layanan yang baru yang tidak ada di Cina, mereka 3 tahun gratis kok mereka. Dijamin oleh pemerintah tuh. Mereka silakan buka usahanya asal produk dan jalan atau produk atau layanan tersebut itu belum ada di negara Cina. Itu 3 tahun gratis mereka. Termasuk tanahnya ya Pak ya? Iya, itu bagaimana kreatifnya pemerintah Cina sehingga sekarang itu kota-kota di Cina itu menjadi kota-kota besar yang bisa bersaing dengan Amerika Serikat dan bersaing dengan Dubai gitu loh. Itu berawal dari UMKM ya Pak Yan? Dari UMKM. Sekarang coba produk UMKM dari Cina itu sudah membanjiri kota-kota di Indonesia termasuk batik dan songket pun buatan made in China dijual harga hanya 15.000 sampai dengan 25.000 gitu loh. Nah, itulah persoalan kita. Kita selalu berpidato menghidupkan UMKM sebagai apa istilahnya itu motor penggerak ekonomi nasional, tapi dalam faktanya mereka harus ribet dengan izin lah segala macam itu yang bikin mereka susah berusaha. Ini kayaknya nggak merasakan sendiri kali ya soal izin ini. Betul, Pak. Nah. Makanya waktu awal saya masuk Palembang itu yang saya tembusin dulu adalah izinnya dulu Pak. Nah. Saya masuk ke Disub, ke Satpol PP, ke pariwisata, itu tanyain izinnya dulu. Karena saya nggak mau tiba-tiba digaruk sama Dinas Kota gitu Pak ya, hanya karena berjualan yang tidak sesuai gitu. Tapi ternyata memang tidak ada. Nah, moto visi kami juga waktu itu dari Bandung ke sini memang itu Pak. Kami ingin meramaikan food truck di sini gitu. Karena yang setelah saya telusuri, food truck di sini pun nggak banyak. Hanya kurang dari 10
Yang benar itu. Yang betul yang tadi Bang Ian bilang itu, yang di Sriwijaya kemarin itu cuman ada 5 food truck yang kumpul di sana. Termasuk saya. Nah, itu kita kumpulin mereka semua, sampai hari ini nggak sampai 10 truk, Pak. Yang benar-benar food truck gitu ya. Itu Ada nggak komunikasi antar kita, Pak Erik? Ada, Pak. Ada, Paguyuban. Ada. Kita cuma belum membentuk paguyuban saja, Pak. Karena memang nggak bisa aja, Pak, untuk 10 food truck ini. Ya, Tapi kalau misalnya penawaran dari Dishub dan Satpol PP dan pemerintah dinas pariwisata sudah ada. Kalau kita sudah membentuk sampai 20 food truck ya Pak ya, bukan mobil pribadi, itu mereka akan mengupayakan untuk izinnya gitu. Tapi sampai sekarang kan belum ada, Pak. Orang yang sungguh-sungguh mau jualan secara mobile gitu. Dengan mobil yang dimodifikasi karena nggak murah juga. Gitu kan, untuk mobil yang baru dimodifikasi, ya kan untuk jualan itu perlu budget yang cukup besar gitu. Nah, pengamatan kayaknya ruas-ruas jalan mana aja di Kota Palembang ini yang masih potensi untuk adanya food truck itu. Mungkin memberi informasi pada yang lain kan untuk membuat food truck ya, bukan mobil pribadi ya, food truck. Ya. Kawasan-kawasan mana aja yang masih banyak, yang masih ada peluang-peluang itu, ada berapa luas? Kalau kemarin kami bicara dengan Dinas Pariwisata itu, kami memang diberi tempat, Pak, sempat pariwisata itu yang di pasar malam KI yang bikin pasar malam itu. Di daerah pasar 16 sana kita mau dikasih tempat juga. Sudirman juga kita mau dikasih gitu kan. Tapi memang hasilnya itu nggak seperti yang diharapkan. Karena begitu kami diberikan tempat, orang-orang yang jualan itu udah bukan food truck lagi, Pak. Udah banyak. Dekor yang ini lain. Akhirnya seperti yang di Pak Sudirman kan akhirnya tutup, Pak. Karena wali kota sendiri melihatnya, wah ini bukan untuk pasar malam lagi, udah pasar gitu kan. Iya. Udah nggak beres ini, tutup akhirnya. Padahal asal mulanya itu ya itulah, Pak. Kami disediakan untuk area food truck, di situ waktu itu ada 4 itu kan. Jadi saya nangkapnya gini nih, Pak Yan, mungkin nangkap gini. Ini kan food truck ini sebenarnya model bisnis ya, model bisnis secara pemasaran bisnis kan. Berbeda dengan orang berjualan apa itu serampakan ini, konsep ini beda, ini konsep bisnis sebenarnya Pak ya. Ya. Melihat ada food truck seperti itu. Nah. Ya, food truck ini kan pertama kali itu terjadi awal mulanya itu di Italia gitu loh. Kenapa? Karena mereka itu tidak menggunakan sarana pusat bisnis sebagai dagang. Artinya mereka jemput bola kepada konsumen gitu loh. Di mana konsumen yang potensial untuk sebagai buyers atau pembeli gitu loh. Akan tetapi produk-produk yang mereka jualan itu harganya lebih rendah dibandingkan dari penjualan di pusat bisnis gitu loh, strategi itu. Nah, itu yang terjadi di Italia. Kalau kita melihat saja misalnya di tempat wisata di Italia itu food truck semua gitu loh. Nah, sejarah itu berkembang di dunia, kemudian terjadi juga di Prancis, kemudian di Amerika Serikat gitu loh. Kalau fenomena di Indonesia food truck itu sudah terjadi di Jakarta dengan Bandung itu tahun 90-an sudah ada food truck gitu loh. Tetapi produk mereka tuh banyak kan makan gitu loh. Nah, terutama untuk di daerah perkantoran, misalnya di daerah Sudirman, itu di belakang kan banyak perkampungan. Nah, food truck itu nongkrongnya di perkampungan tersebut, di mana perkampungan tersebut mempunyai jalan arteri atau jalan kecil yang bisa melintas melalui di daerah perkantoran di Sudirman gitu loh. Jadi karyawan-karyawan yang bekerja di kawasan Sudirman itu bisa makan di food truck. Karena apa? Harganya lebih rendah. Yang kedua di sana lebih suasananya. Kalau mereka makan di kantin atau di kafe atau di restoran, suasananya mungkin agak berbeda kalau mereka di perkampungan. Misalnya di food truck di bawah pohon yang rindang gitu loh. Jadi ada sensasi yang mereka dapat food truck itu. Nah, sekarang kalau di Palembang itu belum bisa saya lihat fenomenanya, karena yang baru saya lihat itu pernah terjadi ada di Jakabaring gitu. Tapi sekarang saya rasa Jakabaring itu sudah tidak berjalan lagi gitu loh. Sekarang justru yang terjadi adalah yang moko ini, mobil toko ini, di mana mobil dijual sebagai sarana display atau outlay mereka untuk berjualan gitu loh. Jadi hal-hal ini menurut saya sudah bukan tidak asing saja, cuman fenomenanya semakin bertambah saja ketika pandemi ini terjadi gitu loh. Jadi maka salah satu strategi mereka untuk menjalankan bisnis dan strategi juga mereka untuk bisa eksis gitu loh di
eksis di persaingan produk dan layanan yang mereka miliki gitu, Pak Azwi dan Pak Edi. Oke. Dah hampir 1 jam kita berbincang. Mungkin bisa disimpulkan, Kang Edi dulu, Kang Edi. Mungkin sebagai pelaku yang sudah pengalaman lah ya, mungkin memberi tip bagi mereka-mereka yang pengen juga berusaha berbisnis seperti ini, bagaimana sebaiknya kan gitu kan. Mungkin ada saran juga atau juga usul pada pemerintah daerah nantinya. Oke, kalau saran saya sih sebaiknya contoh yang kita ambil adalah yang TVRI, Pak. TVRI itu jalannya panjang dari gubernur situ sampai ke balap sepeda, ya kan? Ya. Tapi kalau dibilang TVRI itu pendek, nggak terlalu panjang juga. Yang jalurnya 1 jalur itulah yang kita bilang TVRI. Ya. Nah, sebelah sananya itu ada yang 2 jalur, yang dibilang daerah PS gitu, Pak. Ya. Nah, daerah situ tuh sebenarnya sama sekali tidak boleh untuk dipakai jualan. Ya. Karena itu 2 jalur. Ya, 2 jalur. 2 jalur, lalu dipakai jualan. Oke lah, sekarang di masa pandemi ini kita maklumi gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah mereka berjualan itu tidak yang take away. Jadi kami sarankan kalau untuk jualan di mobil, sebaiknya jualan yang super cepat dan take away. Jangan bawa kompor, bawa meja, pakai payung, pakai kursi, jualan kayak di kafe gitu. Iya. Kalau itu menurut kami udah nggak pantas, Pak. Iya. Dan itu bukan untuk jualan di mobile. Iya. Kecuali food truck-nya itu kita memang desainnya yang memang udah tempatnya luas, yang kita pakai tenda, pakai kursi terbuka segala macam gitu kan, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi ini di pinggir jalan. Masalahnya adalah di sisi jalan protokol yang memang dilarang pemerintah. Lalu kita jualan pakai kompor, bawa kompor, jualan yang dimasak, pakai meja, udah jelas itu adalah sasarannya Satpol PP. Karena itu mengganggu, benar-benar mengganggu. Apalagi di 2 jalur yang memang jalur yang padat, di jalur yang dibelah, dibagi 2. Nah, itu saran kami yang pertama. Yang kedua adalah untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kami rasa tempat food truck ini di Palembang sudah cukup bagus, sudah cukup ada, dan sudah waktunya, kalau menurut saya itu waktunya sekarang di pandemi ini sudah bisa diberlakukan. Dicarilah tempat-tempat khusus, ya kan, untuk kuliner malam kah, untuk kuliner sore kah, atau untuk kuliner pagi kah, yang dikhususkan untuk food truck, Pak. Tapi bukan mobil pribadi. Yang memang khusus untuk food truck. Kalau mobil pribadi, mereka tinggal buka kap belakang, bongkar jok belakang, lalu jadilah mobil seperti food truck. Tapi bukan itu tujuannya, Pak. Food truck itu memang desain khusus yang memang diperuntukkan untuk berjualan gitu. Nah, sudah waktunya di Palembang ini saya rasa untuk memberikan tempat bagi kami ini, misalkan di mana yang cocok untuk jualan pagi kah, malam kah, yang memang dikelola oleh pemerintah daerah. Sekian, Pak. Ya, Pak Bung Yan, penutupnya Bung Yan. Sebagian apa yang ingin saya sampaikan sudah dikatakan oleh Kang Edi tadi, bahwa perlu adanya rekan-rekan yang melakukan penjualan itu tidak menggunakan peralatan tambahan seperti kompor ataupun meja. Jadi belinya itu mungkin hanya sepertian beberapa menit atau satu menit saja gitu. Jadi langsung beli langsung out gitu. Jadi tidak menunggu berlama-lama sehingga bisa menimbulkan kemacetan. Untuk peraturan mungkin begini saya sarankan, mungkin dari teman-teman dari Pak Azwir ataupun rekan-rekan dari Seripu dan Tribun untuk mendorong pemerintah daerah itu menerbitkan aturan bagaimana mengakomodir para pelaku UMKM atau industri kreatif Kota Palembang ini agar mereka bisa berjualan seperti yang dilakukan oleh Kang Edi itu. Ya kalau seandainya peraturan daerah atau perda itu memakan waktu lama, itu bisa dikeluarkan perwali gitu, peraturan wali kota gitu loh, sebagai payung hukum bagi rekan-rekan seperti Kang Edi untuk bisa berjualan dan menumbuh kembangkan industri kreatif dan UMKM di Kota Palembang gitu loh. Nah, untuk bagi pelaku usaha yang sekarang sedang melakukan penjualannya, saya harap mereka lebih kreatif sendiri untuk menciptakan lokasi baru, jangan terjadi penumpukan gitu satu tempat saja. Mereka harus bisa menjelajahin Kota Palembang karena Kota Palembang ini cukup luas gitu loh, di mana pasarnya masih bisa di-create atau bisa dibuat pasar-pasar baru. Jangan menjadi follower.
mengikuti di mana tren yang sedang terjadi atau lokasi yang ramai mereka jualan di sana. Itu menurut saya dagang yang tidak kreatif gitu loh. Dan untuk para pelaku yang sekarang sedang menggunakan sarana jalan umum ya harus memberikan sign atau tanda bahwa mereka sedang berjualan. Jangan menimbulkan resiko besar bagi pengguna jalan umum dan resiko juga bagi para pedagang gitu. Jadi kita harus minimalisir resiko yang akan terjadinya karena akan cukup membahayakan, bukan hanya kerusakan barang dan jasa apabila terjadi kecelakaan, tetapi juga bisa menimbulkan korban nyawa karena kadang-kadang yang jalan ini kan berdiri di samping mobil gitu menawarkan produk-produknya dan itu resikonya sangat tinggi loh, bisa ketabrak gitu loh. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Azur dan Kang Edi. Iya, terima kasih Bung Yan. Ya, sama. Begitu pembicaraan kita pada hari ini sangat memberikan kita pemahaman bahwasanya konsep bisnis, konsep pemasaran produk itu yang dikenal dengan food truck itu bukanlah hal yang serampangan sebenarnya. Jadi ada persoalan pelayanan yang cepat, take away, lalu tidak melakukan kegiatan-kegiatan mengolah masakan di lokasi. Jadi itu juga perlu dipahami dan pelaku-pelakunya juga harus memahami bahwa ada hal-hal yang karena belum ada aturan yang ditetapkan pemerintah, mereka berpotensi menjadi pelanggar undang-undang lalu lintas. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa kita tidak lanjutkan dengan meminta tanggapan dari pemerintah daerah agar masalah ini kita bisa tuntaskan dan tidak merugikan segala pihak. Terima kasih Kang Yan sama Kang Edi. Sama-sama Pak. Ya, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Bye!